Selamat siang untuk anak-anak kelas 12 HK, di mana hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, di sini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Untuk pertemuan yang sekarang ini, kalian bisa buka buku kalian itu halaman 137 ya. Di situ ada soal atau contoh soalnya, jadi kalian bisa lihat ya soalnya. Kita akan langsung masuk ke ini ada soalnya. Lalu yang diminta adalah menghitung harga pokok rata-rata tiap unit, menghitung harga pokok produk yang dihasilkan, mencatat biaya produksi, serta menyusun laporan biaya produksi Departemen 2 ya. Jadi untuk materi hari ini yaitu adalah terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Kemarin kan kita sudah melihat mempelajari tentang jika di awal periode tidak ada persediaan. Nah, sekarang ini terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode ya. Ini kita pertama menggunakan metode harga pokok rata-rata ya. Di sini tuh ada soal, lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu yang diminta adalah menghitung harga pokok rata-rata tiap unit ya. Nah, kita mau menghitung dulu di mana dibilang di sini bahwa di awal periode itu ada 6.000 unit dan diterima dari Departemen 1 atau jadi di Departemen 1 itu adalah 30.000 ya. Barang dalam proses akhir periode tingkat penyelesaiannya adalah 60%, sekitar ada 5.000 unit. Berarti kalau misalnya di total ya, ini kan barang dalam proses di awal periode tingkat penyelesaian. Berarti ini di Departemen 2 ya. Awal periodenya itu adalah 6.000, sedangkan diterima produk jadi dari Departemen 1 itu ada 30.000. Berarti barang yang dimasukkan ke dalam Departemen 2 itu 30.000, tapi ada sisa atau yang masih dalam tingkat penyelesaian di awal periode itu ada 6.000, berarti total 36.000. Dan ternyata di akhir proses dia tidak bisa menyelesaikan sekitar 5.000 unit ya. Berarti di sini itu 6.000 yang proses awal dan diterima dari Departemen 1 itu adalah 30.000. Lalu harga pokok dari Departemen 1. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk proses awal itu ada 13.400 ya, 113.400, 113.400, dan kita lihat ya di sini untuk harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1, harga pokok produk berarti yang diterima yaitu sekitar 30.000 unit dengan harga pokok 594 juta dengan rincian biaya di sini biaya bahan baku sekian dan BTK sekian serta BOP-nya sekian. Nah, setelah itu ini ditambah antara yang proses awal, karena kan kalau dihitung keseluruhan itu ada 36.000 unit ya. Berarti ini proses awalnya, dan kalau kita hitung karena ini menggunakan harga pokok rata-rata tiap unit dari Departemen 1 yaitu adalah 707.400.000 dibagi 36.000 didapatlah 19.650 ya. Nah, di sini kita mau itu lagi perhitungan biaya rata-rata tiap unit Departemen 2. Nah, di sini itu ada BTK ya, ada BTK, ada BOP, di mana kan di sini keterangannya bahwa Departemen 2 itu isinya ada BTK dan BOP saja ya. Nah, di sini kita dapat 31.000. 31.000 ini didapat dari mana? Yaitu 31.000 ini didapat dari, ini kan yang kita proses kan di Departemen 2 itu ada 36.000. Ternyata di akhir periode di Departemen 2 itu ada 5.000 unit yang tidak selesai. Berarti kalau misalnya itu 36.000 dikurangi dengan 5.000 yaitu dapatlah 31.000. Dan konversinya kita mau lihat berapa. Untuk biaya konversinya di sini dibilang 60.000 ya. Ini di akhir periode 60.000. Biaya konversi itu isinya itu adalah BTK dan BOP ya, 60.000 dikali 5.000 karena di sini sisanya 5.000 unit ya. Maka didapatlah BTK-nya itu 34.000 ya. Di sini 31.000 ditambah 60% dikali 5.000 unit yaitu 34.000. Biaya produksi yang melekat pada BDP awal periode adalah 16.200 ya untuk BTK di awal periode
yaitu ini harga pokok dalam proses awal periode. Ini untuk biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2, BTK-nya itu ada 16.200 dan BOP-nya itu 17.550.000 ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat, terus ini biaya produksi yang ditambahkan pada bulan Juni, biaya produksi yang ditambahkan pada bulan Juni, kita lihat di sini biaya produksi yang ditambahkan ya pada bulan Juni itu ada BTK yaitu sekitar 106.200.000. Nah, terus di sini ada BOP-nya 109.950.000 ya, sehingga kalau di total menjadi 216.150.000 dan ternyata dihitung biaya produksinya itu untuk yang pertama 3.600 ini didapat dari ini didapat dari 106.200.000 ditambah dengan 16.200.000 dibagi dengan 34.000 ya, didapatlah hasilnya 3.600. Kalau misalnya kalian tidak percaya silahkan dihitung pakai kalkulator ya. Di sini ada 17.550.000 ditambah dengan 109.950.000 dibagi dengan 34.000, maka didapatlah 3.750, sedangkan biaya tambahannya yaitu ada sekitar 7.350. Harga pokok rata-rata tiap unit produk jadi Departemen 2. Harga pokok tiap unit produk jadi Departemen 2 adalah harga pokok rata-rata produk yang diterima dari Departemen 1 ditambah dengan biaya produksi rata-rata Departemen 2 ya. Harga pokok rata-rata unit produk jadi Departemen 2 dihitung sebagai berikut. Di sini harga pokok rata-rata produk yang diterima dari Departemen 1 yaitu 19.650. Di sini 19.650 yang dari Departemen 1. Ini dari Departemen 2 7.350 ya. Sehingga kalau misalnya dijumlahkan atau harga pokok rata-rata tiap unit produknya yaitu adalah 27.000 ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Di situ ada perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. Oke, di sini ada 31.000 dikali dengan 27.000 ya. Nah, 31.000 ini dari mana dapat? Yaitu dari yang tadi Miss bilang, 31.000 ini didapat dari kan harusnya kan 36.000 ya. Harusnya yang diproduksi ternyata masih ada sisa itu sekitar 5.000. Berarti yang jadi dari Departemen 2 itu adalah 31.000 ya. Ternyata 31.000 dikali dengan 27.000 didapatkan 837 juta ya. Harga pokok barang dalam proses akhir periode. Nah, ini untuk yang harga pokok periode akhir yaitu 5.000 dikali 19.650 ya. Ini 19.650. Lalu didapatlah 98.250.000 ya. Ditambahkan dengan yang ada di Departemen 2 ya. Yaitu BTK, BOP 60%, 60%. Lalu di sini 5.000 dikali 3.600 dikali 3.750 didapatlah sekian. Maka ditambah dengan yang tadi dari produk jadinya didapatlah 957.300 ya. Sekarang kita mau melihat pencatatan biaya produksi ya. Jadi pencatatan biaya produksi kita ambil dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, di sini dibilang anggap harga pokok barang dalam proses akhir bulan Mei 2019 Departemen 2 dipindahkan dari akun barang dalam proses ke dalam akun persediaan barang dalam proses. Biaya produksi produk yang bersangkutan sekali meliputi di situ ada biaya bahan baku 113.400 didapat dari yang ada di soal tadi ya. 113 juta. Oke, di sini ada 113.400, terus di sini untuk BTK itu ada 16.200, terus ada BOP 17.550 ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, setelah didapat dihitunglah menjadi 147.150.000 ya.
Untuk BDP, BBB 113.400.000 dan ini Departemen 2, BTK, BOP. Lalu sini persediaan BDP 147 ya. Jadi kita hitung dulu baru kita buatkan jurnal ya. Jurnal untuk mencatat harga pokok produksi jadi Departemen 1 yang dipindahkan di Departemen 2 dalam bulan Mei 2019 meliputi ada biaya bahan baku 288 juta yang ini ya. Yang Departemen 2. Ini kan untuk Departemen 1, ini untuk Departemen 2 ya. Ini adalah biaya produksi yang dari Departemen 1 ke Departemen 2 ya, yang ini. Berarti itu yang kita hitung didapatlah 594 juta ya. Di sini ada BDP, BBB, Departemen 2 sekitar 594 juta, terus ada BDP, BBBB, Departemen 1, BTK, Departemen 1, dan BOP Departemen 1 ya. Jurnal untuk mencatat biaya produksi yang ditahan di Departemen 2 dalam bulan Mei terdiri atas ini untuk yang di Departemen 2 yang sedang diproduksi. Kalau tadi kan yang ini kan ibaratnya produk jadi yang mau dipindahkan ke Departemen 2. Nah, ini yang lagi dalam proses produksi ya. Di situ ada 106.200.000 dan di sini 109.950.000 ya. Nah, didapatlah sekian, kita bikin didapatlah 216.150.000. Maka biayanya itu ada BTK dan BOP, di situ 106.200.000 ditambah dengan yang ini. Nah, sama seperti itu ya. Ini beban gaji, kalau BTK beban gaji, kalau BOP Departemen 2 dibuatnya jadi BOP yang dikredit ya. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu untuk jurnal mencatat harga pokok produk jadi Departemen 2 bulan Mei sebanyak 31.000 ya. Ini kita mau mencatat, kalau tadi kan itu kita membuat jurnal itu yang di awal-awal ya, periode ya. Nah, ini yang kita hitung untuk produk jadinya harga pokok produk tersebut 31.000 dikali 27.000 ya. Jadi karena itu ini kenapa 31.000 yang kita ambil, karena ini adalah hasil keseluruhan yang sudah jadi dari Departemen 1 ke Departemen dan Departemen 2. Dan harganya juga kita ambilan 27.000. Kenapa? Karena ini kan produknya udah produk jadi dari Departemen 1 dan Departemen 2, maka harganya juga dari Departemen 1 dan Departemen 2 ya. Maka didapatlah 837 juta ya. Untuk biaya bahan baku untuk Departemen 1 yaitu 31.000 dikali 19.650, maka didapatlah 609.150.000. Dan untuk BTK yaitu rata-rata ditambahkan di Departemen 2 yaitu 3.600 dikali 31.000 dapatlah 111.600. Dan untuk BOP sama seperti BTK 31.000 dikali 3.750 dapatlah 116.250.000. Nah, setelah itu dijumlahkan maka didapatlah 837 juta ya. Lalu dibuatkan jurnal seperti ini. Kita masuk yang selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat barang dalam proses Departemen 2 ya. Barang dalam proses akhir periode Departemen 2 sebanyak 5.000 unit. Ini yang di akhir ya, yang tadi yang akhir. Ini yang akhir 5.000 unit. Harga pokok produk terdiri atas biaya bahan baku, harga pokok rata-rata dari Departemen 1 yaitu 5.000 dikali 19.650 ya. Harga pokok yang ditambahkan di Departemen 2 yaitu ada 60% dikali 5.000 dikali 3.600. Begitu juga dengan BOP sama 60% dikali 5.000 dikali 3.750 ya. Sehingga kalau dijumlahkan semua keseluruhannya itu didapatlah 120.300.000 ya. Dan dibuatkan jurnal seperti ini ya. Dan untuk laporan biaya produksinya, laporan biaya produksi PT 3 bulan pada PT 3 bulan pada Departemen 2 bulan Juni 2019 sebagai berikut. Oke, ini adalah laporannya. Laporannya kalau menurut tulis di sini hampir sama semua. Yang awal kita tulis-tulis dulu di sini ya. Ini untuk yang awal periode 6.000 dan yang jadi dari Departemen 1 itu 30.000 dan di sini jumlah produk yang diproses itu 36.000 yang diproses di Departemen 2. Lalu jumlah produk jadi itu 31.000 ya.
barang dalam proses akhir, yaitu tingkat penyelesaiannya yaitu tinggal 5.000, sehingga jumlahnya semua itu ada 36.000. Habis itu ini kita buatkan harga pokok bulan lalu yang melekat pada barang proses akhir itu ada 6.000. Di sini 113.400 ya. Kita kembalikan lagi 113.400 ya. Itu untuk yang awal ya. Lalu di sini itu harga pokok produk yang diterima dari departemen 1 di bulan Mei yaitu 30.000 yang udah jadi dari departemen 1, dan harga pokoknya itu 500.094.000 ya. Kita ambil dari sini ya. Oke. Lalu untuk yang harga pokok produk yang dibawa dari departemen 1. Jadi yang diantar ke departemen 2 dari departemen 1 yaitu sebanyak 36.000 dan jumlahnya itu 707.400.000 didapat juga dari, kita lihat ya, dapat dari sini ya, 707.400, atau sama saja dengan kamu menjumlah dari 113.400 ditambah dengan 594 juta, dapatlah 707.400 ya. Berarti itu 707.400 dibagi dengan 36.000 didapatlah 19.650. Nah, setelah itu kita masuk ke biaya produksi yang ditambahkan di departemen 2. Sama seperti tadi, ini diambil dari yang awal periode, ini juga. Dan ini adalah jumlah biaya produksi yang ditambahkan di departemen 2. Kita lihat ya, dia didapatnya dari mana. Untuk yang diproduksi di departemen 2. Oke, ini didapat itu dari 16.200 ditambah dengan 106.200, dapatlah 122.400. Begitu juga dengan BOP 17.550.000 ditambah dengan 109.950.000 yaitu 127.500.000. Nah, habis itu ini dibagi. Tadi ini kan dibagi berapa? Untuk ininya sama ya. Kita mau menghitungnya. Nah, sama kayak ini berarti 31.000 ya. Nah, berarti ini 122.400 dibagi dengan 31.000 dapatlah 3.600, dan juga BOP didapatlah 3.750. Maka perhitungan biayanya kita lihat ya. Harga pokok produk jadinya itu 31.000, kan produk jadi di akhir itu jadi 31.000 dikali 27.000 ya. Sebesar 837 juta ya. Harga pokok barang dalam proses akhir periode, harga pokok produk dari departemen 1 yaitu 5.000. Ini produk yang masih dalam proses, yaitu dikali dengan 19.650 didapatlah 898.250. Dan kita hitung lagi biaya produksi yang ditambahkan di departemen 2 untuk yang 5.000 ini ya, yaitu ada BTK sebesar 60% dikali 5.000 dikali 3.600, dan BOP 60% dikali 5.000 dikali 3.750. Didapatlah 10.800 dan 11.250, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 120.300. Dan bila ini dijumlahkan antara yang produk jadi di awal tadi dengan yang dalam proses, didapatlah 957.300. Jadi itu saja. Oke, hanya itu saja materi dari Miss Ernest, dan untuk hari ini Miss Ernest tidak akan memberikan tugas. Namun Miss Ernest mohon kalian untuk memahami untuk materi hari ini ya. Nanti tugasnya akan Miss Ernest berikan di pertemuan berikutnya. Oke, mengingat di mana tanggal 25 Januari kita akan mengadakan penilaian harian 1, Miss Ernest berharap kalian bisa segera mengumpulkan tugas sehingga nilai-nilai kalian bisa tertolong ya dengan baik ya. Jadi hanya itu aja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest tak pernah lupa, tak pernah jemu-jemu untuk mengingatkan kalian tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian kelelahan, dan ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, dan jangan lupa membawa hand sanitizer ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang masih menyimak atau masih mendengarkan setiap pembelajaran yang Miss Ernest berikan ya.
Sekali lagi Miss Eras ucapkan terima kasih.